Oke, selamat datang di iSpot, ICVR Podcast, podcastnya gue banget. Balik lagi bersama gue yang bakal nemenin podcast kali ini dalam beberapa waktu ke depan. Dan juga kan kita di episode sebelumnya itu udah pernah membahas tentang find your our voice, di mana seseorang itu kehilangan jati dirinya dan juga mencari arah ke yang ia tuju. Dan di episode sekarang ini kita akan membahas tentang Born to be a Star. Secara singkatnya itu, tentang proses seseorang untuk menjadi bintang gitu kan. Nah tentunya di sini gue nggak bakal sendiri ya, di sini gue bakal ditemenin sama narasumber yang kayaknya nih sekampus tuh tahu kayaknya nih ya. Ya tahu beliau ini kan. Nah jadi beliau ini adalah alumni angkatan ke-11 dari Intellectual Club of Public Relation, tahun 2022 sampai 2023 dan juga pernah menjabat menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa pada tahun 2023 dan beliau juga, pernah menjadi Ketua MPK di tahun 2016 sampai 2017. Jadi, kita panggil saja narasumber kali ini yaitu Papa Prialingga Rucita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Papa. Aduh maaf ya. Halo Papa, gimana Pak kabarnya Oh, baik, nih? sehat sehat sehat. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah sih baik gitu kan. Papa gimana nih persiapan ke sini? Bangun jam berapa nih kira-kira? Oh, alhamdulillah, tadi jam 6 udah bangun. Oh Cuman jam namanya cowok ya, pasti ketiduran lagi tidur lagi? tidur lagi tadi jadi bangun sekitar jam berapa tuh? Jam 9, jam setengah 10 lah. Baru bangun terus kan nunggu Siapa tuh? permaisuri datang. Oh, berarti saya nggak sendiri nih? Enggak dong, Oh, ditemenin pasti sama ini ditemenin sama asisten kesayangan saya. ada. Pasti dia pasti menemani. Pasti. Terus, ke sini berapa menit nih Pak dari rumah kira-kira? 12, deket Wah, banget deket sekolah. banget dong. Iya, Berarti rumahnya daerah mana nih Pak kalau di boleh tahu? daerah situ tuh, Indraprasta, Tasmania. Oh, 12 menit. Kalau rumah permaisurinya ini di mana nih kalau boleh tahu? Ajur. Wah. Jauh, justru dia nyamperin dulu baru ke sini. Baru ke sini bareng gitu. Tahu. Oke Papa, kayaknya nih orang-orang takutnya pada bingung ya penonton juga, kenapa sih bisa dipanggil Papa gitu loh, karena kan, mungkin sebagian orang, ada yang tahu atau enggak gitu. Kalau boleh tahu apa nih sejarahnya bisa dipanggil Papa gitu? Sejarahnya bisa dipanggil papa ya? Iya. Jadi, sebenarnya tuh dulu waktu pas awal banget maba, Ya. itu tuh kan ada ibaratnya kalau dulu online ya masih Covid kan, zaman-zaman dulu aku kelas A, Oh. orang-orang yang awal daftar gitu kan. Nah, sebelumnya kan aku sempat kuliah di kampus yang di Jakarta lah, ada namanya Persada YAI. Oh berarti Papa pindahan ya? Aku pindahan, lebih tepatnya sih berhenti kuliah di sana, terus aku pindah ke Papua. Nah, di Papua ini jadinya aku delay 2 tahun. Jadi ibaratnya dari angkatan aku tuh, aku kelahiran 2000, angkatan aku itu kelahiran 2002 rata-rata. Nah, ketahuan lah sama beberapa anak di kelas kan, kayak, "Ih, udah tua," ibaratnya gitu, "lebih tua nih." Ada awal-awal manggil abang, cuma kan emang karena papa tuh nggak enak ya dipanggil abang tuh Kayak kayak kurang nyaman aja gitu? iya kayak, anjir senioritas banget gitu Oh, ibaratnya ya iya. rasanya. Mulailah ada yang bercandanya tuh waktu itu, namanya tuh Yoga sama Rio, ada teman kelasan. Mereka itu bilang kayak, "Ih, panggil si papa papa papa," katanya. Papa tuh awalnya cuma dipanggil sama anak-anak, ya itu aja geng kelas gitu. Oh, emang nggak kesebar luas gitu? Belum. Nah, lama-lama jadi satu kelas, terus udah gitu waktu itu jadi duta mahasiswa juga kan, duta mahasiswa baru, terus udah gitu lanjut lagi jadi satu angkatan, dan aktif di ICPR lanjut jadi 2 angkatan gitu kan yang Oh, kenal. iya. Makin ke sini jadi ketua BEM dan lain-lainnya ya. Jadi satu kampus itu manggilnya papa, mau fakultas lain juga manggilnya papa jadi. Oh iya, berarti Papa ini pernah ikut di ICPR, terus ketua BEM juga? Ya ketua BEM FISIP juga. Oh iya. Terus, dari Papa itu kira-kira selama jadi ICPR ya tadi, itu gimana tuh awal mulanya? Kenapa bisa tertarik? Apa emang dari dulunya pernah organisasi atau gimana tuh, Pak? Kalau dari dulu organisasi emang hobi ya, karena Oh. sebenarnya pas SMP kelas 1 tuh aku nggak mau punya temen. Kenapa tuh, Ibaratnya Pak? dulu tuh teman-teman bilangnya aku misogyne. Misogyne tuh apa ya dijelasinnya? Jadi Kalau boleh tahu? nggak suka sama cewek, tapi bukan itu ya, Oh. bukan gini, maksudnya Iya. kayak ibaratnya kan ada emansipasi wanita gitu. Oh, iya. Nah, kalau aku tuh dulu punya pemikiran, cewek itu udah pasti harus di bawah aku gitu ibaratnya. Jadi nggak mau ada kesetaraan gender. Oh, Jadi iya, Bang. kalaupun memang temenan dan lain-lainnya kayak, "Apa sih lu?" gitu, Ya. dulu tuh. Dan emang pernah ditolak juga waktu itu sempet nembak cewek kan. Aduh sakit banget. Oh itu luar biasa sih, luar Aduh. biasa menyebalkannya ya. Menyebalkan. Tapi karena aku ditolak itu jadi kurus lah, dulu tuh badan aku cukup seperti bola yoga. Oh, Bayangkan iya. bola yoga tuh, Kebayang kebayang. bayangkan
Nah dari situ mulailah ikut organisasi OSIS dulu Di tuh SMP di tuh? SMP. Itu Iya. kan SMP kelas 2-nya aku OSIS, kelas 3-nya aku jadi wakil ketua OSIS-nya, rangkap jabatan juga jadi ketua MPK waktu itu. Wow, Terus di SMA lanjut terus tuh organisasi, nggak putus lah ya? nggak putus. Aku lanjut lagi di MPK juga, itu aku dulu di SMA 7 Bogor. Mungkin teman-teman aku nanti yang nonton juga ingat gitu ya dulu tuh kayak gimana aku. Terus mulai kuliah di kampus yang lama itu aku jadi ketua angkatan. Oh, iya Tapi di emang kampus gak yang mau lama. ikutan organisasi waktu itu, mikirnya kayak, ya udah cukup deh gitu kan berorganisasi. Ternyata pas karena di sana ya ada suatu lain hal alasannya lah, pokoknya aku harus berhenti di kampus yang lama, jadi aku pindah ke Pakuan. Di situ jadi duta mahasiswa baru, ke-trigger lagi lah, ibaratnya Oh, kayak, iya. ya harus ikut organisasi nih. Nah waktu itu pas awal masuk, oh ada klub, klub tuh ada 4 gitu kan, ada Beranda Pers, Shuttershot, terus Siap. klub lebih Ya, film, sama sama ICPR ini kan, ICPR. Intellectual Club of Public Relation. Nah, di geng-gengan aku yang duta maba nih, yang top 10-nya, itu kan beberapa ada yang mahasiswa ilmu komunikasi. Nah mereka tuh mikir kayak, aku mau masuk CLP gitu. Oh, Karena iya iya, ada yang karena mau kan emang jadi, rame-ramenya mungkin ya. ya ada yang mau jadi Ya, sutradara, ya, ada yang mau jadi kameramen, ya, ada yang mau jadi aktor dan aktrisnya ya, gitu kan. lagi Makin ke sini rame-ramenya. aku mikir, kalau semuanya di CLP, ibaratnya jadi satu circle gitu kan. Ya, Aku pecah deh gitu, cari yang beda. nyari yang beda. Beda. Awalnya tuh pengen ke Shuttershot juga, pengen ke Beranda juga karena emang hobinya kan nulis, baca, Ya. belajar foto gitu-gitu kan. Tapi kayaknya kalau yang sesuai basic kayak ICPR nih cocok. Akhirnya masuklah ke ICPR. Nah, karena waktu itu aku cukup sibuk jaga toko ya, aku buka toko vape store Oh, waktu iya. itu. Di aku semester 1 sampai semester 2 ya, 1 tahun. Kalau boleh tahu di daerah mana tuh, Pak? Di daerah Arzimar, tuh masih inget tuh aku tuh. Pokoknya di Arzimar 1 nomor 7, 114 ya, kamu 7 dulu aku kayak gitu ngomongnya, yang opening tuh. Ya, terus? Jadi, nggak terlalu aktif di ICPR-nya, Iya iya. tapi karena memang kenal sama anak-anak angkatan aku, sama senior-senior juga, di situ adalah momen di mana, "Gar, kayaknya lu cocok buat jadi ketua." Oke lah tuh akhirnya ikut dan kepilih jadi ketua umum ICPR di angkatan 11 ini. Keren banget ya, Bapak ya. Makasih namanya. Dari situ juga nggak putus lagi, Ya, udah beres terus? jadi ketua ICPR, udah kepikiran kayak, udah gue mau fokus kuliah aja gitu. Karena pas jadi ketua ICPR tuh waktu itu lagi sibuk-sibuknya juga kampus mengajar. Oh, Jadi ada gitu. program ini kan, Ada program dibarengin juga gitu? dibarengin. Jadi selama 4 bulan terakhir aku kejabat, itu tuh aku 6 bulannya lagi jadi ketua ICPR waktu itu. Jadi waktunya lumayan padat gitu ya? Oh padat banget, jadinya cuman bisa datang ke kampus itu ya pas hari rapat aja. Waktu itu kalau nggak salah hari Kamis apa Rabu gitu rapatnya tuh. Nah dari situ udah beres di ICPR, kampus mengajar juga udah beres, lanjutlah ada pemilihan, ada buat pencalonan calon ketua BEM fakultas Oh, waktu ya. itu kan. Terus pikir-pikir kayak, nggak mau ikut gitu. Tapi ternyata sampai detik H-2 minggu tuh beneran nggak ada yang isi, ibaratnya nggak ada yang daftar. Berarti Bapak mengajukan diri apa emang Awalnya aku calonin? independen, aku emang Oh, mengajukan diri iya. gitu kan, kayak kapan lagi nih gitu kan bisa jadi Iya. ketua BEM fakultas, kayak keren nih gitu kan, pikir-pikir. Ditambah hobi organisasinya gitu kan. Iya, dan pengalamannya udah baik juga lah ya. Ya, Alhamdulillah gitu. alhamdulillah. Terus pas udah kita lihat, ya udahlah gitu kan. Ikut, alhamdulillah juga kepilih gitu kan jadi ketua BEM. Ya dari situ belajar lah, ibaratnya kan biasanya ketua BEM itu sebelumnya ketua himpunan dulu kan. Ya, Kalau aku enggak, aku jadi langsung, dari klub wih langsung jadi keren BEM dong. gitu. Jadi, Keren ya. ibaratnya ngelewatin satu step yang harusnya kenal sama masyarakatnya Iya, dulu, ini tapi jadi ini aku baru langsung. kenalan pas jadi ketua BEM. Oh, iya. Tapi waktu Papa jadi ketua BEM ini tuh cukup ini sih, orang-orang cukup terkenal lah ya Papa ini dari maba gitu, karena "Papa Papa," gitu kan, banyak yang denger juga sering gitu. Kalau boleh tahu dulu Papa di ICPR, bagian apa, Pak? Bagian apa namanya, divisi apa dulu? Divisi apa ya? Aku dulu apa ya? Kalau seingatku dulu pas angkatan papa, itu yang angkatan anggota, itu belum ada divisinya. Nah, program magang atau kalian yang masuk divisi itu baru dibuat dari angkatanku waktu itu. Oh, baru dibuatnya di angkatan Papa? Baru dibuat ada program magang nih, jadi ibaratnya misalkan kamu minatnya ke, humas Humas? internal gitu, atau enggak sosial media. Nah, dari situ ada program magangnya, kalian pas jadi anggota. Jadi nanti tulisannya nggak anggota doang kan,
Sekarang apa? Iya. Masih anggota? Enggak sih sekarang masih anggota, tapi nanti kalau udah naik pengurus ada ini Ya surat jadi keterangannya. adanya kan Iya. gitu kan di KTA-nya keterangannya. Dulu tuh juga semua anggota, ya anggota aja Oh, semuanya. jadi memang baru ada tuh di angkatan Papa aja gitu Iya, ya? baru mulai dibuat itu dari angkatan 11 dan dipakai sampai ke angkatan kalian berarti 14 sekarang. Nih Papa kan denger-denger nih, kayaknya nih baru dapet gelar nih ya. Oh, Keren kayak gitu banget itu nih. itu wajib Aduh, dibahas itu. harus dibahas ya. Gelarnya apa nih? Sebutin dong. S-Ikom, Weh. baru jadi sarjana. Perjelas ya nanti ya. S-Ikom ya, S.Ikom ya. Harus ingat ya itu editor ya. Subtitle. Itu boleh tahu nggak Pak prosesnya ceritainlah secara singkat boleh, mungkin senyamannya Papa aja proses bisa sampai di SIKOM ini gitu. Misalkan kayak selama ngerjain skripsinya ataupun apanya gitu, prosesnya susah apa gampang? Sebenarnya kerjaan skripsi itu tidak sulit, Oh tidak, tapi sulit banget. berapa lama tuh Pak? Kalau terhitung ngerjainnya ya kurang lebih 6 bulan penelitiannya juga Oh iya. kan. Cuman memang kemarin tuh setelah selesai menurut Papa dan Dospem 1 Dospem 2 itu sudah selesai nih si skripsi, mulailah ada hari sidang ibaratnya. Iya. Papa itu sidang kurang lebih di hari Sabtu kemarin. Sabtu Oh minggu baru ya, kemarin. Baru banget. baru banget. Jadi pas sidang di situ bisalah presentasi pada umumnya, ibaratnya kan. Tanya jawab juga pada umumnya. Ternyata kata penguji utama Papa yang mungkin tidak perlu disebutkan, Iya. ya beliau bilang, "Ini uji yang kamu lakukan itu adalah uji hubungan. Sedangkan judul skripsi kamu itu adalah pengaruh." Karena kan aku tuh bawa variabelnya adalah gaya komunikasi interpersonal guru. Terus untuk variabel keduanya itu lebih ke tingkat pemahaman murid. Jarang kan ada ibaratnya anak komunikasi Iya. yang bawanya ke ranah pendidikan. Iya. Apalagi Itu motivasinya SMP. dari mana tuh Pak? Karena Dari judul itu? karena jujur kemarin waktu pas kampus mengajar, itu tuh aku menemukan beberapa poin yang ada beberapa hal yang harus dibenarkan gitu di sekolah. Bukan di sekolah ini aja, tapi di sekolah lainnya juga gitu. Karena pendidikan itu kan kalau kata orang tua nomor 1 ya. Iya. Kalau dari aku pendidikan sebenarnya nomor 3 gitu. Wow, nomor Karena 1 apa tuh kalau boleh tahu? uang. Oh uang. Nomor 1 iya, uang. Nomor 1 uang, terus udah gitu nomor 2 kecintaan sih sebenarnya. Wow, berarti nomor 2 tuh Itu harus wajib itu. wajib. Karena kalau nggak ada percintaan nih, ini Gak duit bakal nggak akan ada. jalan. Dan Iya. kalau nggak ada duit, percintaan juga nggak akan ada. Iya. Baru Harus pendidikan. balance. Iya, Yang benar. ketiga. Itu salah ya, itu jangan diikutin. Itu kan Ini bagian aku versi aja. Papa. Versi Papa Versi begitu. Papa. Betul, dan emang banyak yang kayak guru honorer nggak dibayar gitu-gitu kan. Oh, iya. Atau mungkin berapa sih sekarang guru honorer kalau nggak salah dibayar per jam tuh cuma 15.000 atau berapa gitu kan. Bahkan ada yang 1 bulan ngajar tuh nggak dibayar sama sekali tuh ada. Oh, ada ya? Ada. Makanya aku iseng sih awalnya sebenarnya ngambil judul itu tuh. Ya udahlah aku pengen bawa isu ini di skripsi aku dan alhamdulillah bisa diterima gitu kan. Nah, cuman waktu pas sidang memang karena kesalahan pribadi aku juga berarti ya dari dosen pengujinya nggak bisa nerima, akhirnya tidak diloloskan, digagalkan. Oh, sempat digagalkan. Bayangkan digagalkan. gitu kan kayak kamu udah kuliah 4 tahun, Iya. terus pas lagi sidang kamu ditolak. Aduh. Itu sempat stres nggak? Wow. Bisa tanya ya sama mbak-mbak yang di sini nih, bisa tanya. Dia udah pas aku keluar ruangan kayak, udah gitu aku ingat aja gitu udah Ya udah seneng gitu Udah ya seneng. karena udah selesai. Terus aku bilang gitu, aku belum lulus. Langsung diam semua. Teman-teman juga di situ kan ada Rio gitu-gitu kan. Iya. Masa kalau nggak dilulusin gitu kan. Tapi itu bener, di hari Sabtu itu tuh aku nggak dilulusin. Dan memang tuh ya kesebut. Sendernya editor. Nanti disensor ya Ya, editor jadi ya. penguji utama aku di situ bilang katanya, ya udah kamu saya kasih kesempatan 3 hari. Bayangin 3 hari. Wow. Gitu kan. 3 hari. Buat perbaikin skripsinya kamu dari hari Senin, Selasa, Rabu. Baru nih di hari Rabunya alhamdulillah gitu kan. Bisa itu ngelesain skripsi dan mendapatkan gelar itu. Ibaratnya. Terus ada hambatan nggak Pak selama di 3 hari itu? Ada hambatan apa tuh Ada kalau boleh banget. tahu? Hari Sabtu udah pasti aku breakdown banget lah ibaratnya kayak gue kagak mau ngerjain ini gitu. Di hari Minggunya baru aku udah mulai aktif lagi gitu kan. Oke, coba aku baca-baca. Di hari Seninnya itu sudah mulai bimbingan lagi itu. Yang pertama sama si beliau itu. Pas udah ngelakuin, ini masih kurang, coret. Dicoret kan hari pertama tuh. Terus di hari kedua disuruh buat diagram teori. Dan sedangkan teori yang awalnya aku angkat itu adalah
tahun 1980 dibuat. Wow, Dan memang diagram teori. ya Susah diagram ya teori. kayaknya. Agak gila sih sebenarnya jujur. Kayak nggak pernah pelajarin buat diagram gitu kan. Jadi akhirnya pelajarin sendiri. Sampai itu tuh minta tolong ke YouTube gitu Wah. kan. Cari gimana nih. Karena teori yang awalnya aku bawa itu perihal komunikasi persuasif ternyata. Oh, iya. Jujur teori ini juga aku ngikut dari temen aku, adalah beliau jujur sangat berjasa ya buat aku. Menginspirasi aku gitu. Dan ini memang bayarannya aku harus menyempurnakan si teori ini mungkin ya. Ya. Itu aku buat versi gaya komunikasi interpersonal guru di sekolah. Wah, Hebat. Itu dibikin beberapa diagramnya yang kemarin mungkin ya. kamu udah pernah Iya, lihat udah ya. lihat Gitu. juga, sempat dikirim juga kan kemarin. Itu kacau banget. Dan itu di hari kedua. Ya. Udah aku kirim, masih tetap dibilang ini ada yang kurang. Oh, tapi tes sambil revisian. Sambil revisian. Oh. Dan udah masuk ke hari terakhir di hari Rabu. Hari Rabu pagi-pagi aku datang atau beliau kan. Ya, Mohon gimana izin tuh? Ibu gitu. Ini Yang terhormat gitu. udah yang terhormat, yang bersangkutan, yang pokoknya paling gitu. Ya. Nih Bu, saya mau ngasih revisi saya gitu yang sudah direvisi. Terus dia ngomong kayak gini, bentar, saya lagi hektik, kamu kirim aja lewat email. Kirim lewat email. Kirim lagi ke Daspem 1, Daspem 2, kirim. Itu di jam 12 siang, jam istirahat dosen gitu kan. Nungguin lah tuh akhirnya aku ke sekret kan. Sekret aku diem aja gimana ya. Saking udah pusingnya, bodo amat udah nothing tulus, gue main ML. di situ. Main game di situ udah bodo amat. Sampai udah ketiduran juga kan habis main game. Terus udah sedih. 4:30 nih, 4:30 tuh itu udah di hari terakhir mereka sidang kan. Ya. Aku samperin lah akhirnya kan ke dosen. Ibu, mohon izin, ini saya dapat WA kalau besok disuruh datang. Oh enggak, ini besok buat yang nggak lulus katanya. Udah kayak gitu. Oh, ya. Tapi di situ ada nama Linggar, Bu. Ya iya, kamu kan udah lulus. Saya udah lulus gitu. Aku bilang dia tuh mau nangis, mau apa tuh masih ketahan gitu kan. Tiba-tiba beliau ngomong kata, iya kamu udah lulus. Oh Setelah serius 4 tahun ini gitu. Iya setelah 6 tahun bahkan sama kuliah yang sebelumnya gitu. Akhirnya bisa lulus gitu dan mendapatkan gelar ini. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Sepanjang ini ya perjalanannya. Ya, kalian semangat deh. Kalau bisa nggak usah kuliah deh. Aduh, jangan dong Pak. Terus dari yang tadi kan Papa kan dari 3 hari itu ya, 3 hari. Kan pasti Papa tuh sempet stres kan, tadi udah sempet bilang. Apa sih yang bikin Papa semangat lagi buat bisa gimana caranya nih gue selesai gitu dalam waktu 3 hari ini gitu. Apa yang bikin Papa semangat tuh? Yang bikin aku semangat paling pertama ya, biasanya kalau anak-anak zaman sekarang pada bilang stop overthinking, bener gak? Iya. Salah. Kalian harus selalu overthinking. Oh, emang kenapa tuh Papa? Dengan kalian overthinking dan kalian bisa menstabilkan pemikiran kalian tuh, kalian bisa dapetin semua yang kalian mau. Oh iya. Percaya apa? Karena kalian tuh gak berhenti berpikir. Ya. Aku lupa siapa yang pernah bilang, kalau nggak salah Sigmund Freud itu salah satu apa sih disebutnya, orang-orang yang berpikir kritis itu filsuf. Orang filsuf itu pernah berkata, kalian hidup kalau kalian berpikir. Jadi kalau kalian berhenti berpikir, kalian udah nggak hidup. Iya benar. Makanya sebenarnya overthinking itu bagus. Ya, mungkin yang nggak bagusnya itu mungkin karena overthinking yang berlebihan, yang nggak guna juga, mungkin nggak ada manfaatnya. Betul, dan tidak produktif. Jadi setelah dipikirin, oh yaudah cuma kepikiran dong terus begini cengok. Iya. Sebenarnya kalau udah overthinking gitu kan, biasanya catat deh. Apa aja nih yang kalian pikirin dan cari tahu gimana cara nyelesainnya. Atau bahkan mungkin insecure juga bisa. Insecure, jujur aku dulu tuh insecure banget. Wah, kenapa tuh Pak insecure kalau boleh tahu? Karena dulu kan sorry itu aku punya perut yang lumayan lebar ya gitu kan. Terus nggak bisa menemukan jati diri aku, kayak temenan tuh bingung lah gitu. Ibaratnya circle-nya siapa tuh nggak tahu gitu. Dulu Papa introvert apa extrovert nih kalau boleh tahu? Bisa dibilang introvert dulu. Oh, SMP dulu tuh introvert aku. SD, SMP aku introvert. Karena nggak terlalu bisa punya banyak temen gitu. Iya. Tapi setelah menemukan jati diri dan mencintai diri sendiri gitu ya this is how to be a star gitu. Jadi gimana caranya aku tuh harus bisa nunjukin ke dunia kalau gue tuh bintangnya. Gue tuh main karakter di kehidupan gue. Ibaratnya kalau lu main game ya, lu MC-nya, lu main karakternya gitu. Karena kalau bukan diri kita siapa lagi gitu kan. Betul, siapa lagi gitu. Ya. Dan aku pernah ada di titik dari insecure. Iya, ada insecure itu gimana? Dari titik insecure itu, terus udah gitu jadi overthinkingnya, dan pada akhirnya aku pernah menganggap semua orang di sekitar aku itu rendah daripada aku. Pernah di posisi itu? Pernah. Karena gimana caranya kita harus egois. Gimana caranya kita itu harus egois dan kita nggak mau anjir dia lebih baik dari gua. Nggak boleh, dia harus lebih rendah dari gua.
Jadi biar itu juga memotivasi kita buat lebih maju. Betul, tapi itu cara yang salah. Jadi menurutku ya, biar orang kelihatan pinter, itu ada 2 cara. Yang cara pertama Ya. adalah kamu belajar sama orang-orang yang pinter juga dan kamu bisa di atas mereka. Atau cara yang kedua, ini cara yang paling gampang, yang pernah aku lakuin. Kamu belajar buat pinter dan kamu bikin orang di sekitar kamu itu bodoh. Dengan cara apa? iya, Di saat iya. mereka nanya, kamu jangan kasih jawaban yang benar. Biar mereka yang juga berpikir, Salah, enggak, biar mereka tuh salah. aduh, ya Jadi mereka salah gitu. Iya, jadi Ya. ibaratnya kalau misalkan kita jadi orang yang pinter, Iya. rajin gitu kan, terus orang-orang di sekitar kita tuh nggak pinter, nggak rajin, dan salah terus, mereka pasti menganggap kita ini lebih keren. Iya benar sih. Nah, hal itu biasanya dilakukan sama pemimpin-pemimpin yang masih belajar organisasi. Oh, itu trik dikit. Trik dikit Begitu ya, ya. kalau kamu mau belajar organisasi dan mau jadi pemimpin yang salah, kayak gitu Oh, cara. salah. Tapi kalau mau jadi pemimpin yang benar, Gimana tuh, Pak? menjadi bintang yang Iya, sesungguhnya sesungguhnya. gitu ya, kamu ajak orang di sekitar kamu buat belajar juga. Oh, Misalnya, gimana contohnya tuh? Selama eee Papa selama Papa di ICPR ataupun di BEM. Pokoknya selama Organisasi di iya, kampus lah iya. ya. Gimana caranya di saat ada orang yang memang bener-bener bingung, pusing, ini gimana caranya gitu. Kamu ajak dia ngobrol, "Ayo sini, kita cari solusinya. Menurut aku tuh kayak gini 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 gini. Menurut kamu gimana?" Dia bingung, "Nggak tahu aku." "Coba kamu pikir lagi gimana?" Dari pola pikir kamu aja, iseng aja gitu. Jadi nggak yang didiemin gitu. Jangan yang kayak, "Masa lu gini aja nggak bisa sih?" Oh, kita sebagai ketua harus kayak gitu gitu Nah, ya. kita harus bisa menerima ibaratnya seburuk apapun anggota kita, kalau organisasi kita salah, yang salah tetap ketuanya. Oh iya benar sih. Benar. Dan Karena ibaratnya katanya itu yang dilihat tuh ketua gitu kan ya. betul, ibaratnya itu adalah father figure-nya buat anak-anak lah gitu. Itu yang memang papa selalu lakukan di organisasi manapun. Nah, tadi ada yang Ya. belum disebut ya. Ya. Jadi Ya. sekarang kesibukannya aku ini kan sebagai marketing communication di Ya. Q-Square Lifestyle Park, dan kebetulan aku juga sebagai direktur utama Wow. dari I.O. Wow. Paralel Upaya. Keren. Itu yang belum disebut tadi, Iya aku tadi. lupa. Jadi di Paralel Euphoria ini pun sebenarnya udah generasi kedua. Generasi yang pertama aku juga sama teman-teman itu agak kurang aktif gitu. Dan untuk di generasi yang kedua ini, aku memiliki gaya kepemimpinan yang sama. Ibaratnya, "Oh iya oke," katanya, "kamu salah, kamu apa, nggak apa-apa, tetap aku yang salah, karena aku nggak ngasih tahu dengan baik," gitu. Jadi logo CEO aku pun itu lebih ke bola disco, dan Ya. ada bintang-bintang di situ. Ya. Karena kita itu pengen bikin orang-orang itu mencapai euforianya sendiri. Itu dengan Papa sendiri yang memimpin ya? Iya, sekarang sih lagi sendiri. Kalau Oh, waktu iya. itu sempat ada 3 orang yang Oh bareng. iya. Dan memang gimana caranya menjadi bintang ya? Ya. Tadi kan topiknya hari ini Iya, kan. topik hari ini kan menjadi bintang. Tuh, yang paling pertama tuh kamu harus bisa sayang sama diri kamu dulu. Iya benar sih. Karena kan banyak orang juga yang kayak nggak tahu dirinya tuh siapa dan bahkan mungkin lebih mentingin orang lain gitu. Tuh, Ya. nah itu tuh sebenarnya sifat orang yang nggak enakan ya. Iya Dan sih biasanya benar. Bahkan dari aku sendiri kadang gitu Pak. nah, Iya. nanti orang-orang nyenakin kamu nanti. Oh Nanti kamu iya. dimanfaatin sama orang lain. Oh, jadi Nah, gimana tuh Pak Itu solusinya? ada senior dulu ya. Oh, Aku gimana tuh? lupa namanya siapa. Sebenarnya aku ingat tapi aku nggak mau nyebut. Oh, Dia tuh jangan dong, ngomong, jangan dong. dia tuh ngomong kayak Jangan. gini. Ya, lu kalau misalkan mau jadi pemimpin kan, lu kalau mau jadi orang baik, ya lu harus mau dimanfaatin sama orang lain. Pola pikir lu salah, Bro. Gila kacau banget lu. Senior sendiri yang ngomong kayak gitu waktu itu. Dan sampai detik ini aku masih belum tahu kabar dia gimana. Ya kalau aku sih dengan pola pikir aku sendiri yang tidak seperti itu, Iya. yang mau dimanfaatkan. Ya alhamdulillah kok aku bisa mencapai titik ini gitu. Kayak orang tuh punya pemikirannya tuh aneh-aneh gitu. Jadi apa yang orang pikirin tuh malah sebaliknya di Papa gitu ya. Iya, karena gak selalu pemikiran orang-orang yang ibaratnya kan itu negatif. Iya, benar. Itu tuh bisa jadi negatif juga buat orang lain, enggak juga. Justru kalimat elu Bang, itu memicu gua ada di titik ini sekarang. Karena kan banyak juga gitu Pak yang bilang kalau misalkan kita tuh harus jadi orang baik mulu gitu loh. Terserah mau orang manfaatin juga, yang penting kita tuh harus jadi orang baik, kan ada kata-kata kayak gitu. Tapi kan kadang juga itu juga jadi capek ya di diri kita sendiri ya. Betul, nggak semudah itu buat jadi people Iya. pleaser sih jujur. Iya benar sih. Apalagi untuk social butterfly seperti aku ya. Untuk social butterfly seperti aku kayak emang jujur papa itu baru bisa senang di saat orang-orang di sekitar papa itu senyum. Iya benar sih. Jujur. Tapi makin kesini ada juga temen organisasi dulu satu kelas juga dia Iya. bilang, "Pah, yang paling penting itu perasaan papa dulu."
Iya benar. Jangan selalu mikirin orang lain dulu, jangan selalu mikirin orang lain dulu. Nah itu tuh yang bikin, oh iya ya, jadi selama ini tuh gue tuh kurang sayang sama diri gue. Benar sih. Sedangkan ternyata wayahya gitu ya, maksudnya orang-orang ini di sekitar aku tuh berpikiran kayak, oh ternyata gue tuh keren ya, Ya. gue tuh bisa jadi figur yang baik ya, bisa jadi papahnya Papa Bem gitu. Iya, Apalagi kan karena nama cukup aku Papa terkenal Bear juga gitu kan. waktu di maba gitu kan, sempat disebut-sebut gitu kan. Ya hampir selalu disebut gitu. Nah di Iya. situ tuh aku sempat mikir kayak, emang gue sebagus itu ya? Kayak gue nggak sebaik itu deh gitu. Karena semua jalur yang gue lewatin itu nggak ada yang baik. Jujur, kayak aku jahat kok ke orang-orang gitu. Tapi ya mungkin semoga mereka bisa memaafkan aku gitu. Terus aku juga nggak selalu melakukan hal-hal baik, misalkan belajar di kelas gitu, enggak, aku 90% di kelas tidur kok. Eee, tapi pasti pernah lah namanya manusia pernah ngelakuin kan itu kegiatan positif ya? Pernah ngelakuin kegiatan negatifnya Oh banyak, kan? banyak banget, banyak banget. Emang boleh disebut? Banyak yang gambarannya mungkin, dulu pernah mungkin bandernya gimana selama di kampus atau di SMA mungkin itu tuh. Oh, alhamdulillah dari SMA, kampus lama, kampus Pakuan, bahkan sampai Wah, detik ini ya, iya. bandel itu wajib ya kayaknya ya. Dunia malam tuh, Wow. ya kalian tahulah seperti apa gitu, itu tuh wajib. Bukannya aku kayak, oh aku sih paling Iya, dunia malam, nggak gitu. enggak. Cuman memang ada beberapa, ini air minum ya? Iya, Ya minum nih beberapa, Pak, Pak. iya makanya, beberapa air minum yang bisa bikin kita tuh, gini ya cara mikir gitu. Nah, Yang bisa menyadarkan, ya mungkin keren ya. orang-orang minum jadi nggak sadar gitu, tapi Ya, kan ada beberapa orang yang minum jadi ya. sadar gitu. Karena kita juga mungkin butuh refreshing biar Betul. hidup tuh nggak lurus-lurus aja gitu. Ini Wardah kerudungan loh, tapi Ada dia paham loh. ya, ya. Nggak maksud saya. Karena kan banyak juga Pak di sekeliling aku, bahkan sekarang di kampus, teman-teman kelas aku, bahkan teman-teman tongkrongan aku yang nggak sedikit yang kayak gitu. Karena mereka tuh malah mikir, ngapain sih kita tuh hidup cuma belajar doang gitu, udah ayo kita main gitu misalkan kayak gitu. Cuman aku nggak ikutan gitu, itu mereka gitu. Bener. Bohong, bohong. Tapi Wardah percaya sama papa ya, Apa Pak? mereka yang nakal, itu mereka yang sukses nantinya. Percaya sama papa. Justru mereka yang kupu-kupu, yang kuliah pulang gitu kan, yang nggak pernah nakal atau nggak ada orang yang ibaratnya jadi, oh gue pengen jadi ini orang gitu. Itu dia cuman bakal jadi apa ibaratnya, pekerja. Oh, aku sampai sekarang alhamdulillah gitu ya, dengan aku yang seperti ini, dengan papa yang ibaratnya begajulan, nggak jelas berantem mulu atau ya sambil minum minuman sehat gitu kan. Ya Iya, iya, iya. aku bisa kok ngasih lahan pekerjaan ke beberapa temen aku gitu, beberapa kenalan aku, dan ada juga aku sempat, event gathering yang cukup besar, itu salah satu brand-nya adalah apa sih namanya? Bensin, tahu nggak? Nah itu kan ibaratnya minyak bumi ya, bensin gitu kan. Aku pernah megang event yang mereka buat jadi, family gathering, dan itu acaranya berapa hari ya? 3 hari 2 malam kalau nggak salah. Dan karena itu gathering tua ya, Silver Age, itu mereka semua tuh mohon maaf kayak kakek nenek-nenek semua. Jadi secara Bayangkan, menghadapinya gimana tuh Pak? aku anggap mereka adalah kakek dan nenek aku. Oh, iya, iya. Oh itu duitnya kenceng. Oh. Bawain koper aja nih, Ya, pecah, oh, iya. cepeng gitu. Oh itu nyayur ya. Ya. Karena hasil dari kegiatan itu jadi motor sekarang. Oh iya benar, alhamdulillah. Ya dari yang kayak gitu-gitulah. Ya, justru orang-orang yang nakal, orang-orang yang nongkrong, terus nggak nugas gitu, atau Iya, mungkin di kelasnya yang nggak terlalu pinter gitu. iya. Mereka justru orang-orang yang punya jabatan di luar. Karena apa? Mereka membangun relasi. Karena pertemanan mereka juga luas kan ya? Jadi kalau kalian tahu, matahari itu kan sebenarnya bintang. Oh, Apa baru tahu? baru tahu, Oh baru baru tahu, tahu, baru serius? tahu. Matahari itu kan bintang. Kita lihat matahari gede kan. Iya, Kita ini anak-anak nakal misalkan, iya. kita tuh bintang-bintang yang kecil, tapi kita bisa nyatu, bisa jadi segede matahari. Iya, benar karena solid juga mungkin ya. Iya, itu yang bisa ibaratnya mencerahkan orang-orang gitu, membuka lahan Iya. pekerjaan, membuka relasi sana Iya. sini, bikin-bikin event dan lain-lainnya. Itu sih. Mungkin, nakalnya juga jangan terlalu bener-bener nakal tuh nakal sampai lupa kuliah mungkin ya.
harus di-balance apa gimana tuh Pak kira-kira? Apa emang lupa kuliah? Oh. Gimana tuh Pak? Nakal tuh. Nakal banget aja Soalnya papa bukan orang yang bijak ya, tapi Iya. kan saya gini lah nih, menurut kamu ya, kamu yang menilai dan kalian yang menilai, Gimana? apalagi yang nonton gitu kan. Ya. Orang yang pernah berhenti kuliah aja kan itu udah negatif, ibaratnya gitu kan. Terus udah gitu dia kuliah lagi di semester 5, waktu itu aku kampus mengajar 1 semester full aku nggak masuk kelas. Terus selama berorganisasi di ICPR, di BEM, aku pun nggak masuk kelas ibaratnya. Dosen-dosen tuh tahu, oh linggar, ya pasti izin lagi. Oh. Bahkan Sampai separah itu? iya, aku pernah datang nih ke kelas gitu kan. Loh kamu datang? Sampai digituin, itu anak-anak kelas sampai tepuk tangan. Wow. Lu masuk Pak gitu. Ini dosen tuh semua udah kayak mikir anjir lu kuliah apa kagak gitu. Ya. Tapi dari situ kan ya alhamdulillah gitu kan bisa. Sampai sedetik ini gitu. Sampai detik ini aku ya ada aja gitu Keren banget. alhamdulillah. Ada aja jalannya ya. Ada aja jalannya. Terus kira-kira step-step apa nih Pak atau langkah-langkah apa yang Papa bisa apa ya, dari kan tadi kan sempat gak masuk kelas, terus ngerjain tugasnya tuh kayak gimana, terus nyicil misalkan ada presentasi itu kayak gimana, mungkin bisa dikasih tahu juga ke penonton atau mungkin yang di rumah lagi nonton gitu, atau siapapun teman-teman Papa gitu. Sebenarnya kalau ditanya step by step agak bingung ya, tapi Iya. yang Apa penting gitu. tuh selama kalian kuliah, kalian nggak lupa kewajiban kalian. Kewajiban kalian itu kan adalah belajar. Belajar itu kan nggak selalu harus di kelas. Ya benar sih. Itu kamu bisa ibaratnya tugas, dulu tuh aku sering dikeluarin dari kelompok karena aku jarang masuk kelas gitu kan. Nah dari keluarin kelompok itu aku WA dosennya, aku bilang kayak, Bu, Pak, mohon maaf saya boleh bikin kelompok sendiri nggak? Kan presentasi juga, tapi alhamdulillah ya kalau selama aku di Pakuan ini kelompok presentasi aku pasti ada aja. Ibaratnya pasti ada yang narik, teman-teman aku baik, alhamdulillah gitu, makasih ya kalian. Dari situ ikutin lah alurnya gitu kan, gimana caranya belajar yang benar, gimana caranya public speaking dan lain-lainnya. Dan itu jujur kebawa banget ke dunia pekerjaan ini. Oh ngaruh banget jujur. Wow. Kalau ditanya dari SD sampai kuliah, berapa persen sih yang kepake dari pembelajaran kalian gitu buat dunia pekerjaan? Jujur 10% doang. Oh buat pelajarannya? Buat pelajarannya. Tapi 90% ya itu pengalaman kalian yang kalau kalian memang ikut organisasi, terus kalian punya jujur ya circle misalkan orang-orang kaya, terus udah gitu circle-nya orang-orang sorry to say agak kurang mampu pun, mereka itu bisa ngasih pengalaman yang banyak. Kalian temenan sama siapa aja, jadilah bintang di mana-mana ibaratnya. Jadi nanti pas kalian kerja, kalian tahu rasanya gimana. Yang kalian bisa kena pressure dari orang-orang, terus kalian, oh lu nggak capai target, payment lu kecil. Tapi kalau lu bisa capai target atau bahkan over target gitu, payment lu gue tambahin bro. Berarti gitu. Apapun yang kalian lakukan selama kuliah, selama kalian belajar, itu bakal kepake nanti tuh di dunia pekerjaan. Ya meskipun kalau materi-materi pembelajaran yang teori itu cuma 10% doang kepake. Tapi praktisinya itu 90% kalian. Berarti emang maksudnya di kampus ini kita harus benar-benar banyak relasi ya Pak? Betul, banyak banget. Maksudnya jangan cuma diem aja, walaupun misalkan sekalipun ada yang gak ikut organisasi kan banyak juga, itu emang harus ya berteman sama siapa aja gitu mungkin ya. Ikut nongkrong sana sini mungkin ya secara. Iya, jadilah social butterfly nggak masalah. Ibaratnya mau dibilang kayak ini orang apa sih? Kalau suka loncat-loncat tongkrongan gitu atau ini orang so asik banget sih, so kenal banget gitu kan. Ya nggak apa-apa. Karena emang ibaratnya gini deh. Kan ada orang yang ngomong, kalau lu butuh gue juga nanti lu ke gue gitu. Iya, itu sering banget. Kalau logikanya gini deh, kalau apa nggak butuh sama Wardah gitu, ngapain papa ke Wardah ya kan? Iya, benar-benar. Kita nggak munafik. Namanya orang yang perlu sama orang yang pasti ngomong gitu, kayak pasti deketin gitu kayak, aduh gue gak ada duit, gue deketin lah temen gue yang banyak duit gitu. Itu gak masalah. Yang kerja, yang udah kerja. Apalagi yang udah kerja, yang banyak duit, yang udah jelas gitu kan. Yang tiba-tiba papa awalnya punya teman cuma 10 misalkan, terus pas papa udah kerja, oh temen jadi 30 nih gitu kan, tiba-tiba ini 20 dari mana gitu kan. Ya karena mungkin orang sudah melihat, oh alhamdulillah nih gitu. Si Linggar atau si siapapun itu, dia sudah bekerja, dia sudah tahu ibaratnya dunia pekerjaan itu seperti apa dan dia sudah lebih mapan daripada gue nih. Nah orang-orang yang ibaratnya mau jadi benalu pun ya jangan langsung dibuang. Iya benar sih. Karena siapa tahu kita bakal ada posisi itu, amit-amit ya, tapi roda kan berputar ya. Gak ada yang tahu kalau misalkan nanti, aku sekarang lagi kerja nih alhamdulillah gitu, terus temen aku gak kerja sekarang.
Tapi nanti misalkan 10 tahun ke depan gitu, aku yang lagi berhenti kerja dan dia yang Dia punya yang kerjaan, dia punya yang ngasih kerja. kerjaan ke kita. Iya, Atau kita nggak ada yang tahu. iya, atau kalau lintas generasi misalkan nih, 50 tahun dari sekarang gitu, cucu aku misalkan sama cucunya si teman aku ternyata kenal, "Oh Iya. kamu kakek ini cucunya Linggar," Iya. gitu. "Iya ini, kakek kamu tuh sebenarnya ininya kakek aku tahu bestie-nya," gitu misalkan. Terus nanti mereka, sharing kerjaan atau punya usaha bareng kan itu nggak ada yang tahu nantinya. Aku dapat motivasi banget ini dari Papa, soalnya dari aku pribadi tuh kalau misalkan udah ada yang, orang gimana gitu ke aku misalnya atau nggak suka atau emang nggak nyaman, aku tuh bener-bener yang nge-cut off gitu loh, Pak, orangnya. Kayak, ya udah bodo amat, bahkan sampai, nggak ngikutin Ini sambil makan nih. Instagram-nya. Iya, boleh, Pak, buka aja. Mhm. Terus, bahkan ya udah bener-bener nge-cut off aja gitu loh. Berarti itu tuh salah ya, Pak, ya? Maksudnya kayak emang seharusnya kita tuh, jangan nganggep semua orang itu mungkin semua orang kan punya salah dan mereka mungkin bisa berubah mungkin ya? Hmm. Gimana tuh? Dulu punya dulu. Iya 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 iya. Dulu papa itu selalu memaafkan orang-orang, Oh. dulu. Makin ke sini, orang-orang yang dimaafin kurang ajar. Tapi sampai detik ini alhamdulillah papa nggak pernah cut off orang. Mungkin mereka yang cut off. Jadi misalkan, awalnya aku temenan sama si A, si B, si C gitu. Tiba-tiba si A, B, C hilang aja, Ya, ditinggal lah ya? ditinggal. Dia Kayak misalkan itu agak aneh sih. mereka punya pasangan, Ya papa ditinggal. ya Pas papa punya pasangan, mereka nggak punya pasangan nih. ya. Nanti mereka ngomong kayak, "Tuh si papa mah pas udah punya cewek, Iya, ini," gitu. sama cewek yang mulu "Sama gitu. cewek yang mulu." Itu udah hal yang dalam nggak hati aneh. gua gitu kayak, perasaan kemarin-kemarin lu pada punya cewek, gua Iya. yang ditinggal. Iya. Masa kayak mungkin itu yang memotivasi aku ya. Aku tuh dari let's say dari lahir aku nggak punya figur bapak kan. Jadi aku tuh pengen tahu gimana caranya jadi bapak, gimana caranya jadi figur papa. Dan memang, jujur dia gitu, Ya. dia pernah bilang katanya, "Aku tuh mengobati Dia tuh siapa nih, Pak? si Neng." Oh, si Neng. Takutnya penonton bingung. Penonton tahu lah, apalagi kalau ya, follow IG Neng gue ya. tahu pokoknya si Neng. Si Neng ini bilang kata, pas Kalinggar bilang, "Kalau kata papa sih ya," gitu, "itu tuh ngobatin daddy issue banget," katanya. Iya nggak sih waktu itu ngomong gitu? Masih ada tuh. Pokoknya spesial banget ya nih si Neng ini. Sebenarnya si Neng ini nih yang bikin papa itu termotivasi gitu, ibaratnya Oh, iya, bener. gua harus bisa nyari duit, gua Ya. harus bisa jadi ibaratnya tulang punggung buat hidup gua dulu aja. Contoh nih ya cowok-cowok ya, dengerin ya Jujur. cowok-cowok ya. Jujur ya, Dengerin ya. gua nih sebelum sama si Neng dapat duit pulsa loh, jujur gue. Tapi Semangat pas cowok-cowok. sekarang udah ada si Neng nih, wah alhamdulillah kerjaan lancar boy. Serius dah, lu jangan takut lu punya pasangan lu miskin nih awalnya nih. Nggak tahu tiba-tiba nanti jadinya banyak duit. Meskipun duitnya habis sama si ceweknya lagi nanti juga. Ya nggak, Neng? Ini motivasi banget nih buat cowok-cowok yang nonton ataupun bahkan penonton yang di sini nih ya harus bekerja keras gitu kan. Ini contoh papa gitu. Kurang lebih kayak gitu. Betul. Weh. Ceweknya harus sayang dulu sama lu tapi Oh, gitu. ya lu you need to become somebody lah. You need to be a star sih. Karena jujur, Neng, kamu kenal aku gara-gara aku ketua BEM kan? Iya. Gara-gara itu yang memicu kita, Bro. Itu yang memicu kita, Wardah. Oh, Kalau kamu ada di posisi yang mungkin lebih nyaman gitu ya, Ya. lebih nyaman daripada orang lain, terus ada orang lain yang belum senyaman kamu, Ya. berarti kayak dia mahasiswa baru gitu kan. Terus udah gitu, aku waktu itu jadi ketua BEM, dia lihat aku dengan Weh. posisi aku sebagai ketua BEM gitu. Cowok yang bol banget. Cowok Weh, yang cowok banget gitu. Alhamdulillah lah kalau ternyata sesuai dengan harapannya. Mungkin orang-orang juga bisa mendapatkan laki-laki atau perempuan yang sesuai dengan harapannya Ya. gitu ya. Dan Apa tuh, kalau Pak? kamu mau jadi bintang, Ya. jadilah bintang untuk dirimu sendiri. Itu aja Oke. dulu. Nanti kamu baru bisa jadi bintang untuk orang-orang lain. Terus dari papa sendiri, kalau dari problem solving-nya itu ke si Neng ini suka curhat-curhat nggak? Curhat? Kamu Mungkin curhat ya? Mungkin kalau misalnya ada masalah di pekerjaan atau mungkin di organisasi mungkin pernah nggak? Oh, kalau organisasi, let's say IO aku gitu ya. Kalau curhat ke pasangan sih sebenarnya nggak terlalu sering ya. Ya. Kayak cuman ngeluh paling. Kalau Ngeluhnya aja. ngeluh iya. Tapi kalau buat curhat kayak buat pemikiran dan lain-lainnya Ya. kayaknya jangan deh gitu. Karena belum waktunya Ya. ibaratnya. Kalau misalkan untuk problem solving-nya, Ya, problem solving dari masalah. beresin dulu overthinking-nya. Jadi
misalkan permasalahannya besar nih, kamu cari dulu pemicu masalah itu apa. Pemicu masalahnya udah tahu apa, kalau misalkan bingung, buntu, jangan segan-segan untuk searching di Google. Oh iya benar sih. Nggak usah malu sama histori kamu ibaratnya. Iya. Karena jujur, papa ini gengsi buat nanya ke orang. Oh, gengsi gede. Gede banget gengsi Gede papa. banget. Males banget nanya kayak, harusnya orang-orang yang nanya ke gue gitu. Iya. Masa gue nanya sih ke orang Iya. lain gitu. Gengsi banget. Bahkan Jadi sampai sekarang. sampai sekarang, ya bener di sini. Gengsi aku gede loh. Jadi setelah aku searching, oh ternyata cara menyelesaikannya begini. Udah tahu nih dapat jalannya begini, caranya begini. Nah itu tuh nanti biasanya ke save sendiri sama otak aku. Nah nanti kalau ada permasalahan yang sama, ya udah tahu oh caranya begini kok. Makanya alhamdulillah sampai detik ini kalau ada teman-teman, anak-anak atau mungkin rekan kerja dan lain-lainnya ada yang curhat nih, Ya. alhamdulillah aku pasti tahu caranya tuh gimana. Mungkin karena memang pengalaman yang sudah dilewati dan lain-lain. Berarti gak sedikit juga orang yang cerita ke papa ya, mungkin karena papa bisa memberi saran mungkin atau Oh, gimana? alhamdulillah memberi saran sih sering, tapi biasanya tergantung orangnya mau dikasih saran atau enggak. Iya, Karena kan biasanya beda-beda. orang cuma perlu didengar Iya. kayak gitu. Ya kayak gini lah gitu kan, kita podcast kayak gini kan, apa cuma pengen kamu denger kan sebenarnya gitu ibaratnya dan apa cuma pengen Pengen tahu sharing aja lah sih gitu. kayak papa ini kan sebagai figur di kampus juga, ketua BEM juga, pengen tahu aja nih gimana sih papa ini gitu kan. Mungkin dari banyaknya orang cuma tahu di kampus itu ya emang ya udah yang tahu di kampus aja. Mungkin siapa tahu yang di rumah pengen nonton juga, pengen tahu ketua BEM kita 2023 ini gimana gitu Nah kan. kemarin kan sekarang udah ganti. Oh iya. Rencana apa nih Pak? Kan udah dapat gelar nih, gelar si Sikom ini itu ya. Udah skripsian juga. Terus udah sempet sekarang tuh kerja kan ya? Iya. Ada rencana lagi nggak nih selanjutnya? Apa mau terus masih kerja? Apa mungkin mau nikah mungkin atau apa gitu deh? Jujur Kalau boleh tahu. kalau buat sekarang emang masih nyaman ya dengan iya. apa namanya tempat kerja yang sekarang. Ditambah kan aku juga nge-event jadi daerah tempat kerja aku juga kan ibaratnya. Kalau buat menikah ya pengen sih, tapi ya pengennya dia lulus dulu sih pastinya kan. Terus kalau mau ditanya kalau tadi ditanya pengennya nanti gimana, jujur sampai detik ini aku pengen banget kerja di salah satu brand. Oh, kalau boleh tahu apa tuh Pak? Apa nggak usah disebut aja? Sebenarnya nggak apa-apa sih. Oh nggak apa-apa, apa tuh Pak? Apa namanya? Kalian tahu brand ini nggak sih? Tahu. Enggak, aku enggak. Ya itu kan minuman beralkohol ya. Iya. Jujur aku pengen banget kerja di situ. Nggak apa-apa jadi bagian apapun itu, mau itu tim marketing, mau itu yang nyicip juga nggak apa-apa. Oh itu mode banget mungkin ya. Ya semangat itu mungkin. Semangat itu sumpah emang dari begitu untuk keluar di tahun berapa? Kalau nggak salah 2015 ya. Mulai dibuatnya dan 2017 baru mulai viral dan lain-lainnya sampai sekarang. Emang aku itu kalau aku nggak salah ya tahunnya. Emang aku ngikutin gitu kayak tahu Uus nggak? Uus ya kan dia kan ini ya BA-nya gitu kan kayak jir gue kok jadi Uus enak banget ya gitu. Kayak bayangin nih bangun pagi turun ke bawah gitu misalkan bawa kulkas gitu seger pagi-pagi lo bro gitu. Jujur itu tuh yang bener-bener pengen apa tuh pengen kerja di kalau nonton ini please rekrut gue harus take ya nanti ya. Cuma pengen banget sumpah kerja di situ tuh karena memang ibaratnya idaman gitu karena mungkin hobinya nyicip loh aku bilang nyicip ya. Nyicip bukan minum. Iya nyicip. Jadi pengen kerja di sini. Anggaplah let's say kalau lu jadi bintang, lu jadi public figure, lu jadi ini deh Jusilus itu siapa sih Wan misalkan Wan Kaisar. Siapa sih yang nggak kenal Wan Kaisar? Siapa sih yang nggak kenal CCTV sih ibaratnya gitu. Mereka kan dari dunia seperti itu ibaratnya. Tapi sekarang dengan seninya, dengan musiknya, orang-orang kenal. Iya benar. Nah cuman karena papa nggak punya band dan lain-lainnya, makanya papa pengennya ya dikenal dengan cara seperti ini aja gitu. Iya. Ayolah aku bikin event, aku menjadi markom, aku menjadi lain-lainnya. Tuh si Wardah. Oh iya Pak. Pokoknya juga CCTV sih ya? Aku juga kemarin sempet nonton konsernya. Oh iya, kamu tahu CCTV sih? Enggak, sebenarnya tuh diajak teman. Gitu tuh banyak gitu kayak ada CCTV, ada banyak pokoknya dia juga ada apa sih payung teduh rame itu indie gitu. Iya, aku nggak tahu sama sekali lagunya cuman enak ya. Iya, gue kaget loh ini gue baru pertama kali ngobrolin band cewek, band cowok yang seperti itu gitu sih tipsi dan dia tahu loh bro. Iya tahu karena udah
Jangan-jangan ini Instagramnya follow ini teman tipsi. Oh enggak juga dong, enggak juga. Tapi Pak, gimana sih tuh Pak? Ya, kita tuh ya menjadi sosok yang memotivasi. Dan menjadi sosok yang memotivasi ke orang-orang. Oh, berarti dengan kamu memberikan pertanyaan kayak gitu ke papa, berarti menurut kamu papa memotivasi kamu nih? Banget sih, Pak. Serius. Banget serius. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Simpelnya ya, let's say aku anggap aku bisa memotivasi orang-orang gitu ya. Simpelnya, apapun yang bisa terjadi nanti ke depannya, itu dimulai dari diri sendiri. Sayangi diri sendiri, kenali diri sendiri, biasakan motivasi diri sendiri. Hal kecil ya, siapa namanya? Ricky. Ya hal kecil nih ya. Sampai detik ini, dari kecil, papa setiap bangun tidur, pasti nyari jendela. Nyari jendela. Aduh udah keren-keren bener. Nyari kaca. Gue pasti ngaca dan selalu gue ngomong kayak gitu. Pagi, wah anjir ganteng banget lu hari ini. Sumpah sampai detik ini gue masih selalu kayak gitu. Harus gitu Ki. Dengan cara itu kan kamu udah motivasi diri kamu sendiri kan. Barulah iseng nonton quotes orang gitu. Aku gak pintar berkata-kata tapi ya ibaratnya kalau dari perkataan orang-orang atau dari lagu-lagu yang kamu dengar itu bisa memotivasi diri kamu, besar kemungkinan itu bisa memotivasi orang lain juga. Gitu sih sebenarnya Rik. Oke, mungkin tadi kan pembahasan kita tuh udah banyak. Sayang banget nih Pak, waktunya udah habis. Kayak ngobrol, ya? Masih ngobrol banyak banget ini. Kayak masih banyak banget pertanyaan yang emang aku pribadi pengen nanya gitu kan. Karena kan Papa ini seorang figur di kampus ya. Bahkan di angkatan aku ya, siapa sih maksudnya nggak kenal waktu aku jadi maba, Papa ini siapa gitu kan. Gitu. Oh iya bener, teman kelas aku juga gitu kan. Dia maaf ya teman kelas kalau spill. Iya maksudnya gitu. Nah terus intinya Bapak ini kan kapan lagi gitu loh bisa bersyukurnya aku juga bisa dikasih kesempatan buat ngobrol sama Papa langsung di sini, dan aku juga terima kasih banget buat Papa yang udah nyempetin waktunya di podcast kali ini gitu kan. Mungkin Papa juga punya kesibukan atau mungkin sekarang mau pergi mungkin sama si Neng gitu kan atau mungkin kemana gitu kan. Jadi kayak mengganggu waktunya biar bisa mampir ke podcast kali ini gitu. Makasih banyak ya Pak udah datang. Jadi mungkin cukup sekian dulu ya, sedih. Tapi serius makasih banyak juga ya kalian udah percaya sama Papa buat jadi narasumber di podcast. Episode berapa ini? Episode 2 iSpot 4.0 ini. Oke, mungkin cukup sekian ya episode kali ini di episode Born to be a Star. Kayaknya kalian gak bakal ketemu aku lagi. Ini aku yang terakhir di sini karena nanti di episode ketiga. Sedih banget. Jadi di episode ketiga nanti ada host yang lebih keren lagi dan rambutnya tuh badai gitu kan. Bapak mungkin tahu ya? Tahu. Karena serem pasti dia pasti ketawa. Langsung ketawa. Itu ada nanti kita ketemu hostnya sama ada lah ya pokoknya teman kita yang jauh lebih keren. Jadi mungkin kita berakhir sampai sekarang. Apapun yang tadi Papa omong, apapun yang tadi bahkan aku ngobrol cuma sedikit doang, kan tadi cuma sempat nanya doang, itu diambil pelajarannya, diambil hikmahnya, diambil manfaatnya, apapun yang tadi Papa dengar ataupun dari aku dengar harus kalau ada yang baiknya diambil, yang buruknya jangan gitu. Jadi cukup sekian di episode kali ini. Terima kasih, bye-bye. Dadah.